Seorang wartawan Israel dari Channel 13, Yossi Eli, menyamar menjadi pendeta, berjalan di area kota tua Yerusalem bersama seorang biarawan asli, Pastor Alberto. Tidak berapa lama, hanya dalam waktu 5 menit sejak mulai berjalan, Eli sudah menjadi target serangan verbal dan fisik. Eli berkali-kali diludahi oleh orang yang lewat, mulai dari anak-anak kecil hingga seorang tentara Israel yang sedang bertugas bersama umatnya. Selain tindakan fisik, ia juga mengalami ejekan dan hinaan dalam bahasa Ibrani. Bahwa hukumnya sunnah, orang Yahudi itu meludahi saudara kita dari Kristen. Kenapa? Dalam perspektif Israel, ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan menurut kitab suci mereka. 2000 tahun yang lalu, lebih mereka ada di sana, sampai mereka terdiaspora. 2000 tahun kemudian, mereka kembali di 1948. Mereka akan mendirikan negara Israel di sana. Padahal tertulis, kenapa ada yang tidak setuju? Gitu. Padahal kitabnya sama. Bagi Yahudi yang tidak mendukung berdirinya Israel, mereka berpendapat bahwa itu berdosa untuk mendirikan negara Israel sementara Mesias belum datang. Dalam penafsiran mereka, negara Israel terbentuk pada saat Mesias nanti datang. Dan terbentuknya negara Israel itu dengan cara damai. Kristen ini kan dia mengaku dia adalah Israel rohani, walaupun tidak mengalir darah Yahudi, tetapi mereka Yahudi secara rohani ya. Dari perspektif Kristen, itu senada dengan Yahudi. Bahkan yang kemarin-kemarin juga saya mendengar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa yang mendukung Israel adalah sekian puluh persen adalah Kristen. Alhamdulillah, siang yang indah di Kota Malang, dan hari ini 2 orang tamu dari Jakarta, yakni ada Ustadzah Etika Nur dan Ibu Indriati, Bu Indri. Kita akan membahas, sudah langsung kita pada pokok bahasan yang penting. Apa itu? Terkait mengapa banyak saudara kita dari Kristen itu suka membela Israel, padahal begitu tiba di sana diludahin. Dan ada pada halaqah yaumid itu bahwa hukumnya sunnah, orang Yahudi itu meludahi saudara kita dari Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu lebih suka kepada hal-hal yang berbuat syirik. Apa itu berbuat syirik? Menyekutukan Allah, mentigakan Allah, menduakan Allah, mengempatkan Allah, dan seterusnya begitu. Orang Yahudi sama seperti orang Islam, karena sejatinya orang Yahudi dahulunya ya orang Islam. Yahudi adalah nama keluarga dari Raja Yehuda. Yehud itu artinya adalah Raja Yehuda, dari kerajaan Yehuda sana. Nah itu Bani Yahudi adalah keluarga dari Raja Yehuda. Dulunya Islam. Menjadi agama Yahudi disahkan di atas tahun 1100 Masehi. Jadi Tuhannya sama sebagaimana orang Islam. Satu, siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudara kita Kristen ini lebih mengaku Yahudi dan lebih suka disebut sebagai followernya Yahudi, mendukung Israel atas penjajahan tanah Palestina dan seterusnya. Tetapi di sana justru diludahin, kan begitu. Nah, ini Ustadzah Etika mohon dibantu. Saya hanya akan membahas dari sisi teologis. Kenapa? Karena terlalu banyak kalau kita bahas, dan memang bidang kami ini ada di kitab suci ya. Nah, jika kita bicara tentang Israel, pasti kita satu hal bicara tentang sebagai bangsa pilihan ya, atau the chosen ya. Bagi Israel adalah bangsa pilihan yang dipilih Tuhan untuk menerima Torah ya. Jadi mereka harus menjadi terang dunia, harus menjadi pemimpin. Jadi kalau misalnya orang berbaris ya dia yang di depan membawa obor ya. Jadi yang memberikan terang dunia ini adalah karena mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, sebagai bangsa pilihan mereka memang punya kitab suci ya, kitab suci. Dan di dalam kitab suci itu memang ada tertera the promised land. Nah, jadi sebelumnya saya kasih gambaran dulu nih. Israel adalah
kondisinya sepertiga dari orang Yahudi di dunia seluruh dunia itu sepertiga lebih ada di Israel. Ya. Kemudian di Israel sendiri 80% itu orang Yahudi, 18% itu Muslim, 2% itu orang Kristen, ya, yang disebut dengan Kristen Mesianik. Ya, jadi kecil sekali populasi Kristen di Israel. Kemudian Yahudi yang di Israel sendiri ini terbagi menjadi Mizrahim. Ya, Mizrahim ini Yahudi yang sejak kuno, sejak beribu-ribu tahun di sana. Mizrahim asli, yang sebagian adalah yang pendatang itu, ya, yang dari diaspora mereka datang ke Palestina pada masa itu 1948 ya dimulai. Nah, itu kondisinya di Israel sendiri. Nah, tadi kita kembali bahwa Israel adalah Yahudi ini sebagai bangsa pilihan. Dan mereka di dalam kitab suci mereka memang disebutkan bahwa mereka, Tuhan memberikan perjanjian, memberikan tanah kepada Israel dan keturunannya dengan yang kita kenal dengan the promised land. Ya, the promised land ini artinya tanah yang dijanjikan. Kita bisa melihat pada Kejadian 12:7 ya. Kejadian 12:7 ayatnya begini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kemudian ada ayat yang lain di Mazmur 105 ya, ayat 10-11. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, "Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu." Ya, jadi ayat ada ayat lagi, satu lagi ya, satu atau dua lagi. Yang ini menjadi acuan bagi mereka bahwa mereka berhak atas tanah yang di Israel ya. Secara teologis ya saya bahas. Nah, kemudian kenapa menjadi konflik? Nah, karena mereka, menurut mereka 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun lalu barangkali ya, itu kan mereka memang ada di sana ya. Berdirinya kerajaan Israel waktu itu rajanya Daud ya, raja yang paling fenomenal itu kan Daud ya. Kemudian sampai pada mereka di sana sampai tahun 135 Masehi mereka harus keluar dari situ karena penjajahan Romawi ya. Nah, jadi mereka terdiaspora ke berbagai belahan dunia ya, ke berbagai negara. Jadi apa ya, berpencar-pencar ya orang-orang Yahudi ini. Walaupun ada yang tetap di Palestina di situ ya, sebagian penduduknya kan memang Mizrahim ya, asli dari zaman dulu. Nah, kemudian kenapa terjadi konflik? Nah, saya akan ceritakan dulu konfliknya dengan Palestina, rakyat Palestina ya. Kenapa terjadi konflik ya? Nah, dalam perspektif Israel ya kan, dalam perspektif Israel ini kan tanah yang di Palestina, Kanaan dulu namanya, Kanaan ini kan dalam perspektif mereka ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan menurut kitab suci mereka. Dan 2000 tahun yang lalu lebih mereka ada di sana sampai mereka terdiaspora ya. Nah, 2000 tahun kemudian kan mereka kembali nih 1948 ya. Yang terdiaspora kembali karena mereka akan mendirikan negara Israel di sana ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kenapa terjadi konflik? Nah, di sana kan sekarang pada saat itu kan sudah penduduknya setelah 2000 tahun lagi kan berubah. Setelah 2000 tahun ada penduduk asli Yahudi di situ, tapi ada juga orang-orang Arab ya. Lalu 70% lah di sana. Orang Arab memang berkembang lebih cepat ya di sana, di tanah Kanaan di Palestina ini, sehingga orang Arab ini juga sudah mendiami 1300 tahun di sana ya, di tanah Palestina. Nah, pada saat mereka sudah settle ya, artinya di Palestina ini sudah terjadi state ya, komunitas orang-orang Palestina di sana, di mana ada Yahudi, di mana ada Kristen sedikit, juga ada Islam. Orang-orang Islam juga sudah punya masjid, sudah
menjadi suatu komunitas negara ya di situ ya, di Palestina. Jadi orang-orang ini sudah kayak di Indonesia inilah, orang di Malang ya sudah punya rumah sendiri, jadi sudah tertata, tersistem. Nah tiba-tiba orang Yahudi datang nih, karena ini dulu tanah kami 2000 tahun yang lalu, jadi kami mau kembali ke tanah kami. Dalam perspektif Yahudi ini adalah tanah yang dijanjikan ya, dalam kitab suci mereka, tetapi tidak dalam perspektif orang Palestina yang di situ gitu loh. Jadi orang-orang Palestina yang di situ kan, loh kami juga sudah lama di sini, maksudnya kalau itu menurut kitab suci Anda, ya kitab suci Anda kan beda dengan kitab suci kita. Maksudnya kitab suci Anda itu kan yang Anda yakini itu hak Anda gitu kan. Hak Anda untuk meyakini kitab suci Anda, tapi hak kami juga untuk meyakini kitab suci kami gitu kan. Jadi kalau dalam perspektif Palestina, mereka harus keluar dari situ, mereka merasa ini adalah penjajahan gitu. Saya kasih contoh begini, mereka merasa ini penjajahan karena misalnya saya kasih contoh dalam perspektif Palestina begini. Waktu saya ke Malaysia itu kan saya datang ke Malaka ya. Malaka itu kan dulu bagian dari Nusantara, ya, bagian dari Nusantara zaman Majapahit, kerajaan Majapahit. Nusantara itu dulu Malaka menjadi bagian dari Indonesia. Sekarang kan menjadi bagian dari Malaysia, ya. Jadi mereka sudah menjadi komunitas orang-orang yang menjadi warga negara Malaysia. Kalau tiba-tiba orang Indonesia datang gini, kami kan dulu Nusantara ya, kami tiba-tiba datang ke Malaka, ini dulu tanah nenek moyang kami, ini dulu adalah bagian dari Nusantara, sekarang kami akan ambil, harus di sini, akan kami jadikan sebagai negara Indonesia yang Nusantara yang luas ini, tentu akan menjadi konflik gitu. Ya, itu pasti akan menjadi konflik. Karena mereka sudah juga ribuan tahun lebih di sana gitu kan. Nah, jadi menjadi problem karena dalam perspektif Israel ini adalah tanah yang dijanjikan, the promised land. 2000 tahun yang lalu mereka ada di sana. Bagi sisi Palestina, perspektif Palestina, kan kami juga ini kan tanah kami, apalagi Islam, dalam perspektif Islam jika suatu negara sudah ada nilai-nilai Islam sudah tertata di sana, orang sudah beragama Islam, sudah tradisi Islam sudah berkembang dan sebagainya, berarti Islam sudah dicanangkan di bumi itu, maka mereka harus mempertahankan wilayah mereka untuk tetap Islam gitu. Ya. Walaupun suatu saat dia dipegang oleh non-Muslim, tapi nilai-nilai Islam itu harus abadi di tanah yang mereka sudah kritis sejak dulu. Nah, jadi konflik ini kan konflik yang merupakan perbedaan dua belah pihak ya, antara Israel dan Palestina. Ya kan? Jadi kayak misalnya saya Ustadz Ipung ini punya rumah, ya kan? Terus tiba-tiba saya datang, ini dulu tanah nenek moyang saya 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, Ustadz Ipung harus pergi, akan saya tempati. Nah, mungkin Ustadz Ipung juga nggak menerima gitu loh. Itu sisi Palestina gitu loh. Apalagi 2000 tahun yang lalu itu kan sudah sangat lama sekali kan. Dan apalagi menurut kitab suci mereka yang tidak sama dengan kitab suci kita gitu kan. Maksudnya kitab suci mereka itu hak mereka, kitab suci kita juga hak kita kan, itu percaya masing-masing. Nah, inilah yang menjadi dasar konflik antara Israel dan Palestina dalam sisi teologis ya. Nah, jadi saya akan membahas gimana nih dengan saudara-saudara kita yang Kristen. Saudara kita yang Kristen kan mereka ini kan orang yang tidak berhubungan langsung ya, tidak berhubungan langsung dengan konflik ini. Karena dalam perspektif Yahudi, Israel ini kan bait suci juga, bait suci, jadi kota yang merupakan kota agama. Bagi Islam, di Israel juga kota suci karena ada Masjidil Aqsa, riwayat Rasulullah pernah ke sana, jadi merupakan kota suci juga bagi Islam. Jadi bahkan bagi Kristen ya, jadi konflik ini kan gini, itu juga kota suci bagi kami, ini juga kota suci bagi kami kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan sikap saudara kita yang Kristen? Kalau kita melihat skala di dunia, maksudnya seluruh dunia ini ada terbagi-bagi, ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel ya.
Ini terbagi-bagi. Kalau yang di Indonesia yang kita lihat mostly sebagian besar adalah teman-teman kita yang di Indonesia mendukung Israel ya. Saya membaca di beberapa ini ya situs literatur Kristen dan juga teman-teman yang komen di Facebook ya. Biasanya orang Kristen, teman-teman yang Kristen langsung mendukung Israel ya. Ada yang komen, loh ini dulu kan punyanya Israel 2000 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba diminta sama Palestina diduduki? Nah, ada yang begitu. Nah, saya akan membahas apa sih alasan saudara-saudara kita Kristen untuk mendukung Israel yang di Indonesia ya, mostly sebagian besar di Indonesia, itu apa ya. Nah, pertama adalah alasan mereka ini tentu saja itu berkaitan dengan kitab suci mereka perjanjian lama itu kan sebenarnya tanahnya Yahudi ya, jadi mereka berhubungan dengan kitab suci mereka, otomatis mereka percaya dengan perjanjian lama karena itu bagian dari kitab suci mereka ya. Nah, bagi mereka yang mendukung Israel adalah kepatuhan pada Alkitab, karena di situ dijelaskan bahwa akan diberikan kepada keturunan Abraham dan keturunan Yakub ya. Nah, yang kedua, jadi melupakan penggenapan ini loh, ternyata disebutkan di sini Israel akan ada di situ, ternyata terjadi, berarti ini sudah penggenapan nubuat sehingga mereka percaya ya. Kemudian berkaitan dengan gini, mereka percaya bahwa setelah orang-orang Yahudi berkumpul dan menerima Yesus ya, Yesus akan datang kedua kalinya. Itu berhubungan dengan itu. Nah, saya lupa tadi membahas bahwa orang Yahudi, apakah orang Yahudi semua support berdirinya negara Israel? Nah, ini saya ngambil dari ini aja ya, dari Jews Today ya, FAQ Jews, dari websitenya Jews, supaya saya tidak ngarang sendiri. Jadi saya ini aja quotes dari statement mereka. Most Jews today support the existence of the state of Israel, though not necessarily all of the policies of its government. But there are a small number of secular Jews who do not support. There is also a very small group of right-wing Orthodox Jews who object to the existence of the state of Israel, maintaining that it is a sin for us to create a Jewish state when the Messiah has not yet come. Nah, tadi saya lupa untuk mengatakan bagaimana konflik di Israel ini yang terjadi di antara internal orang-orang Yahudi ya. Tadi sudah saya baca, saya ambil juga, saya nggak berani. Yang saya ambil juga dari situs Yahudi ya, supaya fair ya. Jadi menurut situs ini tadi yang saya baca, sebagian besar orang Israel mendukung berdirinya negara Israel ya, tetapi ada juga sebagian kecil orang-orang yang Yahudi sekuler yang tidak mendukung. Ada juga sebagian kecil orang-orang Yahudi ortodoks yang tidak mendukung ya kan. Noh, kenapa mereka tidak mendukung padahal kan sama-sama Yahudi ya kan. Yang ortodoks pun mereka taat sama-sama orang Yahudi, yang mendukung pun sama-sama orang Yahudi, dan kitab mereka sama tanah gitu kan. Padahal tertulis, kenapa ada yang tidak setuju gitu. Padahal kitabnya sama, harusnya kan semuanya mendukung ya. Nah, ini berkaitan dengan penafsiran ya. Bagi Yahudi yang tidak mendukung berdirinya Israel, ini mereka berpendapat bahwa itu berdosa untuk mendirikan negara Israel sementara Mesias belum datang. Ya, karena dalam penafsiran mereka negara Israel terbentuk pada saat Mesias nanti datang ya, dan terbentuknya negara Israel itu dengan cara damai, tidak dengan bloodshedding ya, tidak dengan bloodshedding. Jadi saya membaca juga dari Rabi, saya lupa ya namanya, itu tidak benar karena tidak boleh, mestinya Mesias ini orang yang raja pembawa damai, pemimpin tertinggi dunia nanti. Ya, pemimpin agama, pemimpin negara seluruh dunia akan tunduk pada Mesias yang sedang ditunggu-tunggu sekarang. Nah, bagi ortodoks yang tidak mendukung kerajaan Israel, bagi mereka
negara Israel terbentuk nanti pada saat Mesias datang. Dan terbentuknya negara Israel itu tidak dengan bloodshedding, tidak ada perang, tidak apa, sesuai digambarkan di Yesaya 11, karena mereka akan, semua negara rukun, semua negara damai, semua negara menyembah satu Allah, monoteisme semua ya. Dan itulah di situ perspektif mereka berbeda tentang ini. Nah, kita kembali ya, tadi saya akan menginclude yang belum sempat saya sampaikan tentang Yahudi. Nah, kita kembali kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Kenapa mereka membela sebagian besar di sini membela Yahudi? Ada juga pendeta Sarah, siapa itu yang membela, yang mendukung Palestina, itu ada pendeta Sarah siapa yang suka muncul di YouTube itu ya. Saya lupa nama lengkapnya. Jadi karena tadi tanah dari Yudaisme, Yahudi ini kan merupakan perjanjian lamanya Kristen ya, sehingga orang Kristen harus patuh dengan Alkitab bahwa ini negara yang dijanjikan, dan itu tergenapi, bahwa nubuat Alkitab saat ini tergenapi, bahwa dengan terbentuknya negara Israel dan nanti orang-orang Yahudi menerima Yesus, maka kedatangan Yesus yang kedua, Mesias akan datang. Mesiasnya orang Kristen kan Yesus kan, kedatangan Mesias. Nah, jadi mereka percaya bahwa suatu saat orang-orang Yahudi juga menerima Yesus. Nah, makanya mereka kenapa sampai sekarang terus siar ya di Yerusalem. Kalau kita lihat mereka, kalau kita lihat mereka bagaimana menunjukkan Yesus ya, bahwa bagian dari Tuhan yang Trinitas ya. Nah, jadi intinya kan sama ya. Sama-sama di sini kita tak tahu bahwa orang Yahudi ternyata juga menunggu kedatangan Mesias. Orang Kristen pun menunggu kedatangan Mesias. Hanya Mesias yang ditunggu, meskipun di kitabnya sama, Tanakh dan PL, maksudnya sama-sama kitab, cuma satu terjemahan satu tidak. Sama-sama menunggu kedatangan Mesias. Mesias Yahudi adalah bukan Tuhan. Mesias Yahudi itu nanti yang akan datang adalah raja, manusia biasa. Mesias belum pernah datang, datangnya nanti pada saat akhir zaman ini, pada saat semua Israel bersatu, seluruh suku Israel berkumpul kembali. Dan Mesias ini tidak die for sins. Mesias Yahudi tidak mati untuk menebus dosa, tidak. Mesias Yahudi itu datang nanti akan membimbing orang-orang Yahudi dan seluruh orang dunia ya, untuk hidup damai dalam percaya pada satu Tuhan yang sama. Sedangkan Mesiasnya Kristen beda lagi, karena Mesias Kristen adalah Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Nah, Yesus ini kan kalau adalah divine, Yesus ini maksudnya merupakan satu dari Tritunggal, jadi Tuhan. Nah, ini yang beda nih. Mesias Yahudi bukan Tuhan, Mesias Kristen adalah Tuhan. Mesias Yahudi belum pernah turun, jadi dari keturunan Daud ya, tunggul Isai seperti disebutkan di Yesaya 11. Kalau Mesiasnya Yahudi adalah Kristen adalah Yesus sendiri ya, yang menurut Matius keturunan dari Daud. Nah, Mesias Yahudi ini dia tidak mati untuk menebus dosa, tidak disalib juga, tidak ada cerita. Dalam perjanjian lama juga tidak ada cerita. Nah, menurut orang-orang Kristen, Mesias Yahudi ini adalah disalib untuk menebus dosa dan akan datang untuk kedua kalinya ya. Jadi Mesias, walaupun sama-sama mereka baik Yahudi maupun Kristen yang mendukung Yahudi saat ini ya, Israel itu mereka sama-sama berhubungan dengan Mesias, tetapi Mesiasnya berbeda-beda antara Mesias satu dan yang lain. Kita tidak mengatakan mana sih yang benar, hak masing-masing ya, haknya orang Yahudi untuk percaya Mesiasnya Yahudi, haknya orang Kristen untuk percaya itu Yesus sebagai Mesias. Karena dalam perspektif Yahudi, Mesias ini kan banyak ya, Daud juga Mesias, hakim-hakim juga Mesias, raja-raja juga Mesias, ya tidak hanya satu orang. Berarti paling tidak di Alkitab ada 18 orang yang sudah termasuk Kores ya, juga Mesias, karena yang diurapi itu adalah mereka disebut Mesias. Tidak hanya mengacu pada satu Mesias yang akan datang ya, karena Mesias yang akan datang juga nanti raja diurapi, makanya disebut Mesias. Nah, zamannya pun berbeda. Menurut Yahudi pada saat Mesias datang itu bait suci akan dibangun yang ketiga.
Torah yang namanya korbanot ini akan diadakan lagi ritual seperti itu, karena kan sekarang belum ada korbanot, tidak ada lagi karena nggak ada bait suci ya, sudah dianjurkan oleh Titus. Nah, Mesiasnya Kristen dalam pandangan Kristen adalah Yesus. Jadi memang berbeda dan mereka punya penafsiran masing-masing ya. Yang jelas Yudaisme penafsiran dalam teks tanah dalam bahasa Ibrani. Nah, sedang Kristen adalah penafsiran melalui teks terjemahan ya. Saya kira dari saya ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Nah, begini. Ini adalah kajian lintas agama di mana biasanya yang mendukung Israel itu selalu dari saudara kita Kristen. Nah, terutama kita melihat dari perspektif mu'alaf. Karena mu'alaf di Indonesia ini mayoritas banyak mu'alaf dari Kristen dan Katolik. Saya yakin banyak juga yang masih terbawa begitu. Terbawa apa? Terbawa pemikiran lama. Belum bisa move on. Belum bisa move on. Ya begitu. Belum bisa move on sehingga mendukung Israelnya itu masih kuat begitu. Nah, ini ada bersama Bu Indri. Bu Indri mungkin mewakili mu'alaf yang seringkali Bu Indri sendiri mungkin sering melihat banyak saudara kita Kristen dan terutama mungkin mu'alaf masih ada terbawa pemikiran, oh ini Israel yang harus didukung begitu. Padahal di sana betul-betul terjadi penjajahan yang besar-besaran ya. Ini murni penjajahan sebenarnya. Kalau kita lihat ya, bagaimana ada genocide ya, begitu yang masif begitu hingga sekarang terjadi. Bahkan setelah gencatan senjata ini pun masih terjadi, berlangsung terus begitu. Monggo Bu Indri, bagaimana Bu Indri pandangannya? Baik. Ya, jadi saya ingin menyampaikan untuk perspektif dari saudara kita Kristen ya. Saya sudah mu'alaf, saya sudah Muslim, dan dari sisi Kristen mereka memandang bahwa dari sejak zaman 1030 sebelum Masehi, kemudian 930 Masehi dan 60 sampai 63 Masehi, jadi sebelum Masehi sampai 63 Masehi, selalu Israel ini dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya. Dan ternyata memang dari perspektif Kristen itu nubuatan itu memang karena Israel ini adalah bangsa yang tidak setia, dia suka melawan Tuhannya ya, Tuhan YHWH, Hashem, Adonai itu mereka suka melawan, jadi mereka suka menyembah berhala ya. Dan mereka juga menjalankan Torah sehingga Torah itu strict ya, very strict. Kalau kamu berdosa, kamu mati. Nah, sehingga itu sangat tertanam di dalam diri orang Yahudi ya. Yahudi ini kan dari keturunan Yehuda, kemudian karena pecah kekuasaan Israel Selatan sama Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria sama di Yerusalem. Nah, yang di Yerusalem ini yang Yehuda, maka disebut orang-orangnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dia sangat strict, apalagi kalau dari pembacaan dari Kejadian 49 ayat 9 sampai 10 dikatakan Yehuda adalah anak singa. Anakku, kamu pasti memakan mangsa dan bangkit. Dia berbaring dan meregangkan tubuhnya seperti singa. Karena dia seperti singa, siapa berani membangunkannya? Dan tongkat kerajaan tidak akan diambil dari Yehuda. Tongkat kerajaan gak akan diambil dari Yahudi, ataupun tongkat kekuasaan dari antara kakinya. Nah, jadi dari nubuatan-nubuatan yang seperti ini sehingga membentuk kaum Yahudi atau Israel itu dia menjadi bangsa yang keras hati. Nah, diceritakan sini kan dia sebagai singa, siapa yang berani membangunkannya ya. Nah, di ayat 10-nya dibilang nomor 10, dan kepadanya bangsa-bangsa akan taat. Nah, jadi dia bangsa yang very strict dan jahat dan sangat bengis ya.
Nah, kalau dia disenggol, nah itu istilahnya orang kan, kalau kamu senggol aku hati-hati. Nah, itu Yahudi ya, Yahudi seperti itu. Iya, Yehuda. Ya, kan Yahudi dari Yehuda. Makanya jadi Yehuda disebut singa, kalau seperti Benyamin itu disebut serigala ya. Jadi mereka mengambil simbol-simbol binatang untuk memberikan tahu, menggambarkan siapa mereka, seperti itu. Nah, kemudian dari nubuatan untuk mereka itu ketika mereka berbalik dan mereka tidak menyembah berhala lagi, maka mereka menganggap maka Tuhan mereka Hashem Adonai itu dia akan menyayang Israel ya. Nah, jadi Israel ini sangat sangat confidence ya, percaya diri banget bahwa di balik tindakan-tindakan mereka itu ada Hashem Yod-Heh-Vav-He Adonai ini yang membackup gitu loh. Bahkan di Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang dan kamu diam saja. Nah, itu prinsip ya. Jadi prinsipnya Israel seperti itu. Dan ini ada dikatakan, karena itu inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi, Yod-Heh-Vav-He Hashem Adonai, aku akan membawa kembali orang-orang Israel yang ditawan dan mengasihani seluruh orang Israel. Jadi mereka percaya banget di Yehezkiel 39 ayatnya yang ke-25. Nah, saat aku membawa mereka kembali dari bangsa-bangsa lain dan mengumpulkan mereka dari negeri musuh mereka, aku pun akan menyucikan diriku di antara mereka di depan banyak bangsa. Ya, jadi Yahudi ini sangat percaya diri banget bahwa yang membackup ini adalah Tuhan semesta alam yang bernama Hashem Yod-Heh-Vav-He Adonai itu yang disebut itu. Nah, jadi mereka ini berkeras bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Hashem Adonai Yod-Heh-Vav-He ini itu akan terjadi gitu. Nah, makanya ketika Yahudi merasa bahwa dia umat pilihan dan diberikan tanah perjanjian itu, dia berkeras karena dia merasa bahwa backupnya itu adalah Hashem Adonai Yod-Heh-Vav-He itu ya. Jadi ini saya menyampaikan menurut perspektif dari saudara-saudara Kristen dan Yahudi ya, seperti itu. Nah, lalu kenapa Kristen membela Israel? Karena orang yang dijadikan panutan oleh Kristen ini kan Yesua ya, Yesus itu ya, Nabi Isa ya, Isa Al-Masih, Yesua HaMashiach. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-14, Tuhan kita ya Yesua itu jelas-jelas berasal dari suku Yehuda. Nah, ini ada ayatnya disebutkan Ibrani 7 ayat 14. Jadi mereka sangat mendukung sekali bahwa karena Yesus ini kan berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Nah, jadi kalau perspektifnya Yahudi, Judaism itu Mesiasnya dia orang biasa dan anaknya dari David ya. Ya, tapi ya Mesias ben David. Nah, tapi Yesus ini kan Mesias ben Yosef gitu loh. Jadi ben Yosef sama ben David, dan ini manusia biasa, tapi ini yang satu mengaku dia Tuhan ya. Sehingga kenapa Yesus itu dikecam oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena dia mengaku dia anak Allah gitu. Nah, kalau di dalam kebudayaan Yahudi dia mengaku anak Allah, berarti dia mengaku menyetarakan dirinya dengan Tuhan gitu. Nah, makanya orang Yahudi ingin menghukum Yesus Kristus. Nah, kita nggak lebih jauh dari situ. Nah, jadi Israel ini Kristian ini separohnya yang perjanjian barunya
itu lanjutan dari tanah punya Israel. Tanah itu adalah Torah, kitab Nabi Musa, 5 kitab Nabi Musa, dan Neviim, kitab para nabi, dan Ketuvimnya adalah syair-syair dari penyair zaman dahulu dan lagu-lagu ya. Nah itu di situ ada nubuatan tentang tanah perjanjian ini yang diberikan kepada keturunan Yakub ya. Yakub yang disebut Israel itu akan dimiliki selamanya. Nah, jadi dari sejarah yang terpampang, jadi karena Yakub dan 12 suku Israel ini ada satu-satu nanti mungkin bisa dibuka lain waktu ya. Mereka karena lahirnya di Israel. Seperti saya kan memakai bahasa Indonesia, saya lahir di Indonesia. Nah, saya berarti orang Indonesia begitulah. Mereka orang Ibrani dan lahir di Palestina dulu, kan zaman dulu namanya Filistin, daerah Yudea, dan untuk menghapuskan Yahudi itu maka diganti dengan nama Palestina begitu. Nah, jadi itu memang orang-orang zaman dulu sebelum Islam muncul juga sudah ingin menghilangkan Yahudi karena Yahudi karakternya itu sangat jahat, bengis seperti itu ya. Jadi sudah lama memang akan ditiadakan. Karena itu Filistin itu sudah berganti nama menjadi Palestina ya. Nanti sejarahnya tahun berapa bisa dibuka dengan googling ya. Nah, jadi dari kesemua alasan-alasan itu semua, maka Kristen ini mendukung jadi separuh Yahudi ya. Apalagi kalau Kristen ini kan dia mengaku dia adalah Israel rohani, walaupun tidak mengalir darah Yahudi, tetapi mereka Yahudi secara rohani ya. Tetapi Yahudi yang beneran ceritanya juga demikian. Jadi mengalami penjajahan dari mulai Assyria, Babilonia, kemudian Roma ya. Jadi di bawah kekaisaran Roma mereka dijajah sampai tahun 63 sehingga pecah perang tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi, itu perang Bar Kokhba ya. Perang Bar Kokhba itu dipimpin oleh pemimpinnya namanya Simon Bar Kokhba, yang sempat Israel itu dia salah menilai, dikira Simon Bar Kokhba ini merupakan Mesia ben David ya. Tetapi pada tahun 135 Masehi Simon Bar Kokhba ini mati ya. Yahudi itu percaya bahwa Simon Bar Kokhba itu seorang Mesia yang dikirim untuk memenangkan Israel dan dia akan menjadi raja kalau menang, tapi ternyata mati. Maka jadi Yahudi ini salah menilai, ternyata Simon Bar Kokhba bukan Mesia yang dimaksud. Nah, kemudian itu tahun 135 Masehi, lalu karena perang Yahudi dan Roma itu dimenangkan oleh Roma pada zaman kekaisaran Bizantium ya. Jadi saya potong pendek aja. Lalu Bizantium akhirnya didatangi Umar bin Khattab di situ dari Madinah ya, datang ke Yerusalem, tetapi Umar bin Khattab itu bisa merebut kembali Palestina dari tangan Bizantium. Maka Bizantium memberikan dengan sukarela Palestina diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, sehingga yang tadinya Yahudi ini, ya ini dari sisi Yahudi, mereka merasa lahir di sana. Seperti Indriati ini lahir di Indonesia. Kalau seandainya datang orang Belanda ngambil Indonesia pasti nggak terima. Nah, ini dari sisi Yahudi itu karena mereka merasa lahir di Palestina dan perang selalu dari mulai Assyria, Babilonia, Romawi menjajah Israel sampai dengan terakhir ini Roma. Nah, lalu Umar bin Khattab karena melihat ini perang dengan Yahudi kocar-kacir ya, terserak ke mana-mana ke negara lain ya, mereka terpencar-pencar. Nah, sehingga tanah Palestina ini adalah tanah tidak bertuan gitu. Nah,
Umar bin Khattab ini sangat smart ya, sangat pandai dari tokoh Muslim. Nah, dia merebut Palestina dengan jalan damai diberikan oleh Kekaisaran Bizantium. Nah, jadi mendapatkannya juga dengan damai, lalu diberikan kepada Umar bin Khattab. Terus akhirnya 638 Masehi, lalu ya ada sebagian yang memberitakan itu jatuh ke tangan jihad Islam. Nah, itu sebenarnya dipimpin oleh Umar bin Khattab ya. Nah, jadi cerita dari awal, karena Yahudi merasa dia lahir di sana, maka karena itu tanah perjanjian, maka mereka dengan keras dan garang, karena dia sifatnya singa gitu loh. Jadi kan kalau singa nggak bisa dilus-lus ya, nanti dia akan menyerang gitu, dan menyerangnya dengan ganas gitu loh. Nah, itu yang harus kita mengerti bahwa Yahudi seperti itu. Nah, jadi dari perspektif kekristenan, karena tokoh mereka adalah Yesus Kristus, keturunan Yahudi, keturunan Yehuda, maka mereka otomatis gitu, karena pemimpinnya itu mereka akan berpihak ke sana gitu. Nah, jadi dari perspektif Kristen itu senada dengan Yahudi. Bahkan yang kemarin-kemarin juga saya mendengar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa yang mendukung Israel adalah sekian puluh % adalah Kristen gitu loh. Jadi Kristen itu berpihak kepada Israel karena alasan itulah. Dan juga ada nubuatan ya, ini tentang perang Armageddon. Itu perang Armageddon nanti ada di Yehezkiel 39, yaitu nanti bangsa-bangsa dan pemimpin bangsa-bangsa lain itu akan menyerang Israel semua, karena semua berpihak tidak berpihak kepada Israel. Jadi ini nubuatannya yang sudah mereka pegang. Nanti akan terjadi perang besar, adalah perang Harmageddon. Perang Harmageddon itu antara pemimpin-pemimpin seluruh bangsa-bangsa akan memerangi Israel semua. Nah, tapi Israel ini dia sangat confidence ya, percaya diri bahwa mereka tuh akan menang. Saya sudah siapkan ayatnya ya, ini mungkin tapi banyak sekali. Nah, mungkin di depannya. Nah, jadi ketika perang Harmageddon ini bangsa-bangsa dan pemimpin-pemimpin itu semua menyerang kepada Israel, tetapi tadi yang sudah kita baca di Yehezkiel 38:39 itu bahwa nanti Hashem Adonai Yod-Heh-Vav-Veh itu akan menjadi backingnya Israel. Jadi mereka sangat percaya diri banget bahwa nanti perang Harmageddon itu semua musuh-musuh Israel akan jatuh berkalang tanah, dan mayatnya nanti akan dimakan oleh burung-burung ya. Jadi mereka sangat percaya itu, dan dari sisi Kristen itu mereka juga percaya akan ada perang Harmageddon nanti di mana yang dimenangkan oleh Israel gitu. Itu karena dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk nubuatan, maka tidak bisa dipastikan perang Harmageddon nanti kejadiannya seperti apa, tetapi yang jelas bangsa-bangsa seluruhnya akan memusuhi kaum Israel. Nah, jadi Kristen berada di pihak Israel tuh karena alasan demikian. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini saya sekarang ini izin dulu sebelum ke Ustazah Eti. Banyak sahabat-sahabat kawan-kawan yang bertanya dari kaum muslimin, terutama dengan postingan-postingan Bu Indri selama ini gitu kan. Karena Bu Indri ini masih belum terbaca dengan baik arahnya kemana postingan-postingan selama ini tuh. Saya izin nanya ke Bu Indri mendukung Israel atau mendukung orang Palestina? Nah, begini. Jadi kalau dari sisi sejarah ya, ini saya dari sisi. Kalau dari sisi kemanusiaan saya tidak setuju dengan Israel karena menjatuhkan banyak korban perempuan dan anak-anak, dan masa depan mereka dihancurkan. Tetapi dari sisi
sejarah ini boleh dikatakan bahwa selama dari tahun 1030 sebelum Masehi sampai kepada tahun 638 itu mereka tetap mengaku bahwa mereka lahir di sana. Nah, jadi yang bahasanya beda otomatis datang ke sana. Seperti Roma bahasanya Yunani, berarti itu penjajah ya kan. Assyria, Babylon itu bahasanya juga bukan Ibrani ya. Jadi untuk dari sisi sejarah, saya melihat dari sisi sejarah tahun ke tahun berapa sampai tahun berapa yang bercokol di sana terus, yang lahir di sana siapa. Tetapi dari sisi kemanusiaan tentu saja tidak dibenarkan membunuh dengan alasan apapun, seperti itu. Berarti dari sisi sejarah Bu Indri mendukung Israel. Saya katakan bahwa itu tanahnya Israel dari sisi sejarah. Tetapi dari sisi yang sekarang berkecamuk di Gaza, saya tidak setuju dengan gerakan genosida. Karena genosida itu menjatuhkan korban, jadi korbannya sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Kepada para pemirsa, para penonton Budiman semuanya, tolong untuk tidak disamakan ya dari sisi perspektif kita sebagai kaum muslimin dengan orang seperti Bu Indri ya. Beliau adalah seorang mantan Kristen yang baru gitu kan, yang baru saja masuk Islam, tidak lama masih beliau, sehingga masih ada pemikiran-pemikiran lama yang masih belum move on begitu kan istilahnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Indri. Bu Indri tahu dulu di tanah Palestina itu awalnya itu bukan tanah kosong? Ya. Tahu ya? Iya. Pemirsa, mungkin saya izin menyampaikan begini. Dulu orang-orang Israel itu, bangsa Bani Israel itu berputar-putar kemana-mana, ke sana diusir, ke situ diusir. Mereka itu tidak punya tanah begitu. Saya mengamati dari ayat per ayat yang ada di Alkitab. Itu sebenarnya ayatnya saya melihat Allah itu menolong. Istilahnya menolong. Ini loh kalian, ayo anak-anak orang baik, ayo kesini. Sama seperti begini. Saya ini punya rumah. Kemudian ada orang terlantar. Orang terlantar itu saya ada rumah singgah gitu kan. Jangan contoh saya lah, lebih enak sederhana, Ayah Sofia ya. Kalau contoh saya nanti bahasannya kurang begitu enak bahasan. Ayah Sofia ini, Mu'alaf Center Ayah Sofia ini punya rumah singgah ya. Rumah singgah ini ada beberapa mu'alaf ya yang ditampung begitu. Kemudian ada orang terlantar di situ. Ada orang terlantar dari mu'alaf. Kemudian kami dari pihak MCN Ayah Sofia menyampaikan kepada beliau yang terlantar tadi, satu keluarga nih terlantar. Saya sampaikan, ayo ke sini, datanglah ke sini. Di sini disediakan makan apa bisa, begitu kan? Anda pokoknya selama Anda butuh berdiam di sini apa gitu. Itu bahasanya saya lihat ayat per ayat di Alkitab itu bahasanya Allah itu menolong. Daripada kalian bangsa Israel itu terlantar kemana-mana, kesinilah, kemarilah, disinilah tempat kalian begitu. Istilahnya disatukan di situ begitu. Nah, gini pemirsa, dulu namanya itu bukan Palestina, bukan Israel, namanya adalah Kanaan, begitu. Setuju ya, Bu Indri ya? Ya. Namanya itu dulu adalah namanya Kanaan. Jadi ada tanah ini sebegini luas gitu, namanya Kanaan. Kanaan di situ sudah berdiam diri di situ orang sejak lama awalnya. Ada sama seperti Australia itu aborigin ya, aborigin. Jadi itu penduduk aslinya itu orang Kreta. Dia bahasanya Yunani Ya. yang ada di situ. Ya. Jadi orang Kanaan ini badannya gede-gede. Nah, kemudian Allah memberikan bahasa pertolongan tadi kepada orang-orang Bani Israel. Sudahlah, kalian mendiami tanah di sini. Ini tanah yang aman untuk kalian. Istilahnya begitu.
Tetapi orang-orang Bani Israel ini nggak ada yang masuk. Jadi dalam sejarah di Alkitab manapun, di sini selalu dijumpai ayat itu, orang Bani Israel waktu itu sudah dikasih tanah oleh Allah, nggak masuk, nggak pernah masuk, nggak berani. Bahkan menyuruh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang disuruh ini gelut istilahnya. Jadi gini, orang-orang Bani Israel waktu itu bilang begini kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkaulah yang datang ke sana, begitu. Engkaulah yang datang, yang masuk ke sana. Kami tidak berani, karena di sana orang-orang Kanaan itu raksasa-raksasa, badannya kuat-kuat, gede-gede, tinggi-tinggi begitu. Kami tidak berani, biarlah engkau begitu. Namun Nabi Musa juga tidak masuk. Nabi Musa seumur hidupnya tidak pernah masuk ke tanah Palestina. Nabi Musa sepanjang hidupnya, catatan ya di Bible ini, oke lah, di Al-Quran tetap ada ya. Tapi saudara kita Kristen tidak percaya kepada naskah Al-Quran. Kita menggunakan Bible aja. Sepanjang seumur hidup Nabi Musa, beliau tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Beliau hanya mengintip-ngintip saja dari atas puncak gunung begitu, dari atas bukit. Oh, di sana Kanaan, di sana Kanaan. Nabi Musa tidak pernah masuk ke tanah Kanaan sampai beliau meninggal dunia. Jadi sampai beliau meninggal dunia tidak masuk Nabi Musa itu. Malah orang-orang Bani Israel menyuruh Nabi Musa yang masuk. Engkau saja, kami tidak berani, takut begitu. Nah itu sampai Allah marah. Marahnya begini. Pemirsa bisa lihat di kitab Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi Allah memerintahkan kepada bangsa Bani Israel untuk masuk ke tanah Kanaan itu, yaitu waktu itu. Tetapi orang-orang Kanaan tidak ada yang mau masuk, tidak berani, sehingga Allah marah kepada mereka. Ya sudah, kalau begitu kalian sudah menghambur ke atas bumi, ya, dari ujung bumi satu ke ujung yang lain, tidak jelas begitu. Dan kejadiannya sampai sekarang ini begitu. Pemirsa semuanya, jadi bahasa Allah itu bahasa menolong. Saya lihat kalau di Alkitab ini sama seperti begini. Tadi mu'alaf tadi kan terlantar. Terus kemudian saya bilang, ayo ikutlah kemari, masuklah ke rumah singgah MCN Ayah Sofia ini. Di sini aman, di sini engkau akan dapat makan, dapat minum, dapat pembelajaran dan seterusnya. Tetapi mu'alaf yang terlantar ini memilih tidak. Enggak, saya ingin di luar saja. Saya hanya minta bantuan dari engkau, tolong berikan ongkos gitu. Ada yang kayak gitu tuh ada. Akhirnya ada. Mu'alaf kayak gitu tuh ada. Niatnya untuk menipu sebenarnya. Dia alasannya dia mau pulang kampung lah, inilah. Banyak alasan begitu. Nah, orang Bani Israel juga begitu. Banyak alasan waktu itu. Mereka enggak mau masuk dan enggak pernah masuk ke tanah Kanaan waktu itu. Ya, kalau boleh diizinkan, ya, boleh baca. Bu Indri. Ya. Sehingga mu'alaf yang tadi ini menipu tadi itu tidak mau ikut ke rumah singgah, tidak mau masuk ke rumah singgah mu'alaf Center Ayah Sofia, sehingga akhirnya dia terlantar lagi tuh kemana-mana. Sementara kami tidak mau ngasih uang ongkos. Kalau tidak, memang kami maunya hanya belikan tiket gitu, tiket pulang. Kalau mau tiket kapal atau pesawat, ya sudah, tanggal berapa, ya, jam berapa, nanti sampai di bandara mana kami belikan. Tapi kalau engkau minta uang, nggak mau kita, gitu kan. Akhirnya dia nggak mau. Dia memang maunya menipu, banyak alasan, sehingga dia akhirnya terlantar lagi dari ujung kota sampai ke ujung kota lainnya. Nah, seperti itulah nasib dari bangsa Israel waktu itu ketika Allah memberikan bahasa pertolongan itu kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak ada yang mau masuk ke tanah perjanjian yang dikasihkan. Ya, sampai 40 tahun sampai orang-orang itu habis. Jadi orang-orang yang sama Allah diperintahkan untuk masuk ke tanah bangsa Israel tadi sampai mati semuanya.
sampai mati semuanya. Jadi kalau misalnya anak cucunya kemudian yang tidak pernah langsung mendapatkan perintah dari Allah itu kepada Nabi Musa, terus mengaku-ngaku sekarang, ini dulu tanah nenek moyangku, aku dulu lahir di sini, nenek moyangku lahir di sini, sekarang kau yang pergi karena ini hak kami. Nah itu menjadi persoalan. Sama seperti kami yang disebutkan tadi Ustadzah Eti, kami orang Majapahit ya misalnya, kami orang-orang ya Nusantara, kemudian kami langsung ke tanah Malaysia sama Thailand, terus kami datang ke Thailand begitu sama Filipina itu, Filipina dari Manado ke Filipina itu ya, itu terus kami bilang ke orang-orang bangsa Filipina, ini dulu adalah tanah milik nenek moyang kami, tanah Majapahit ya, sebelum akhirnya dicerai-berai oleh bangsa penjajah itu, sehingga izinkan engkau sekarang menjadi kontraktor saja, pergi dari sini. Kalau mau pinjem tanah boleh, tapi cuma setahun 2 tahun sampai engkau persiapkan untuk pergi ke tanah lain, kan begitu. Nah sama seperti itu Bu Indri, anak cucu yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Musa ya, yang tidak pernah mendapatkan firman dari Allah lewat Nabi Musa, terus kemudian tiba-tiba mengaku-aku ya, sementara nenek moyangnya, kakek moyangnya dulu mendapatkan perintah Allah melalui Nabi Musa suruh masuk ke tanah Kanaan tapi tidak mau, sampai Allah sampai marah, ya sudah kalau engkau nggak mau masuk ke tanah Kanaan, sudah kalian akhirnya terhambur-hambur dari ujung bumi ke ujung yang lain, sampai sekarang kan begitu. Mereka tidak punya tanah. Dulu bangsa Palestina ini sudah ada masyarakat yang hidup makmur, hidup secara rukun, damai. Orang Yahudi juga yang menolong dulu juga orang-orang Muslim kan, yang sudah tinggal di tanah Palestina itu. Mereka mengontrak rumah. Awalnya mereka dulu tidak punya apa-apa, terus kemudian orang-orang Muslim marah. Tapi kalau sama penjajah kan diusir. Sama orang Muslim tidak, kesinilah engkau, kemarilah engkau. Dikasih pinjaman rumah, ada yang disuruh jadi pekerja dan lain sebagainya, ada yang di ngontrak ya, dirangkul. Akhirnya sekarang mereka setelah mereka banyak, lalu mereka menyampaikan begini, ini dulu tanah nenek moyang kami, sehingga ini adalah hak kami, sekarang kalian yang pergi. Nah itu menjadi persoalan. Nah itu bisa saya ceritakan ya. Ya boleh. Ini perspektif Yahudi lagi ya, perspektif Kristen ya. Jadi ya mohon izin saya baca dulu supaya saya tidak berasumsi ya. Yosua 14 ayat 1 sampai 5 ya. Inilah tanah warisan yang diterima bangsa Israel di negeri Kanaan yang diberikan oleh Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para pemimpin keluarga pihak bapak dari semua suku Israel. Tanah warisan untuk ke-9 setengah suku dibagikan dengan cara diundi, seperti yang Hashem Adonai perintahkan melalui Musa. Musa telah memberikan tanah warisan kepada 2,5 suku lainnya di seberang sungai Yordan, dan dia tidak memberikan tanah warisan kepada orang Lewi, karena Lewi ini adalah imam-imam, dia nggak dapat warisan tanah Kanaan. Keturunan Yusuf menjadi 2 suku karena Yusuf anaknya itu adalah Manasye, Efraim dan Manasye. Nah diberikan sama anaknya, dan orang Lewi tidak dapat bagian di negeri itu kecuali kota-kota untuk tempat tinggal saja dan padang rumput untuk ternak mereka. Bangsa Israel sudah membagi-bagi negeri itu seperti yang Hashem Adonai perintahkan kepada Musa. Jadi ini perspektifnya Yahudi. Pada zaman bangsa Israel sudah kembali dari tanah Mesir, dia kan 40 tahun berkeliling di padang pasir, padang gurun, itu karena ketidaksetiaan mereka, sehingga mereka berkeliling. Tetapi pada zaman Yosua bin Nun berhasil masuk ke tanah Kanaan dan mereka membagi. Nah inilah ayatnya di dalam Yosua, karena Yosua yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Yosua 14 ayat 1 sampai 5. Nah jadi jadi
perspektif Yahudi dan perspektif Kristen itu memang berbeda dengan Al-Qur'an ya. Jadi kepercayaan kita kepada Al-Qur'an itu tidak bisa disamakan dengan kepercayaan mereka, karena mereka percaya kepada tanah dan Bible. Nah, jadi ya biarkan mereka mempunyai pendapat mereka sendiri. Yang penting kita secara sisi kemanusiaan kita tidak setuju ada genosida, ada perang. Ya mungkin bisa didiskusikan secara musyawarah begitu. Nah, bagaimana baiknya atau hidup berdampingan seperti dahulu lagi, kan seperti itu. Nah, ini karena sisi Yahudi yang itu singa dari Yehuda tadi, Ustadz ya, dan dia bangsa yang sangat keras ya, jadi sangat sulit untuk ditaklukkan seperti itu. Begini pemirsa, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu, ini namanya adalah Perjanjian Lama yang sering digunakan sebagai panduan untuk orang-orang Yahudi. Sebenarnya ini dulu kitab sucinya orang Yahudi. Ini Perjanjian Lama. Sebenarnya itu tanah ya, tanah Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Cuman begini, ini tadi beliau menyampaikan bahwa, kan tadi saya sampaikan bahwa orang Bani Israel tidak pernah masuk ke tanah Kanaan sekalipun Nabi Musa. Sampai 40 tahun, sampai orang tadi itu meninggal semua. Nah, itu ada perspektifnya lagi. Nah, Nabi Musa nggak bisa masuk karena dia pernah marah. Itu perspektifnya Kristen. Jadi dia tidak bisa masuk. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Yosua bin Nun. Ya. Jadi yang menulis kitab Taurat ini konon kabarnya itu 2 orang. Jadi yang pertama Nabi Musa, dilanjutkan oleh Yosua bin Nun. 1 pasal terakhir. Iya. Jadi Nabi Musa termasuk yang wasilah dari kitab Taurat ini, termasuk Yosua bin Nun. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun atau Yosua bin Nun. Beliaulah tadi yang mengantarkan orang-orang Bani Israel masuk ke tanah Kanaan, begitu. Ya, sampai membagi-bagi tanah Kanaan menurut dulu, bagiannya. Iya, memang perang dulu, masuk ke Kanaan itu perang. Sehingga Yosua bin Nun mengantarkan orang Bani Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, tapi sebenarnya itu kan wasiat Allah untuk Nabi Musa sebenarnya tadi itu. Ya, dan itu ada hukuman. Ada hukuman kepada Nabi Musa. Ini perspektif Kristen lagi ya. Karena Nabi Musa itu sering melihat orang-orang Israel ini nggak patuh kepada Hashem Adonai, maka Nabi Musa ini kan seorang manusia normal kan, dia bisa marah. Nah, menurut perspektifnya Bible, kemarahan itu bisa menghalangi orang untuk masuk ke surga, karena Kanaan ini sebenarnya metafora untuk surga. Nah, jadi Promised Land, tanah perjanjian Kanaan ini adalah simbol masuk ke surga. Nah, jadi Nabi Musa karena dia marah yang memukul batu sampai keluar airnya, tapi pukulannya itu dengan pukulan marah, sehingga perspektifnya Kristen, Nabi Musa memang tidak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, Yosua ini karena sudah lama jadi bawahannya Musa dan dia taat, seorang yang taat, maka dia bisa masuk. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi tadi Bu Idri mengambil dari perspektif Kristen ya, karena orang Israel itu lahir di sana, walaupun diaspora dia lahir di sana, lebih dulu di sana. Sebenarnya orang Palestina yang sudah 1300 tahun di sana juga lahir di sana. Tanah tumpah darahnya di sana, seperti orang Cina yang di sini mengembara menjadi warga negara Indonesia, dia juga warga negara Indonesia walaupun itu Cina gitu kan. Palestina juga lahir di sana. Nah, kalau duluan Israel yang lahir daripada orang Palestina, yang duluan lagi kan Bani Het dan suku Amalek dan beberapa suku lain, karena tanah Kanaan itu waktu itu sudah menjadi bukan tanah kosong, tapi ada Bani Het, suku Amalek, beberapa suku lain yang sudah ada di sana dulu loh sebelum ada Israel ya. Jadi kalau masalah yang lahir dulu, siapa yang ada dulu ya suku-suku mereka sebelum Abraham datang, ya kan? Kalau mengatakan orang Yahudi kembali ke tanah Kanaan karena dia lahir di sana, itu tanah mereka, mereka harus ke sana. Orang Palestina pun sudah 1300 tahun di sana, sekarang ya mereka juga lahir di sana, tanah air mereka juga,
turun-temurun punya mereka, rumah mereka juga kayak di Malaka lah. Kita sekarang ke Malaysia, kita minta bisa enggak? 700 tahun, Majapahit itu 1000 tahun 700 ya. Jadi 1000 tahun lebih kita minta dulu, ini punyanya Nusantara loh. Nenek moyang kita ini tanah kami minta. Pasti ada konflik gitu loh, sama. Case-nya ini sama. Ya, dan kalau ini kitab suci Anda, ini kitab suci kami loh seperti ini. Itu hak mereka. Ya kan, untuk kitab suci kami kan juga dari sisi Islam kan ini penjajahan. Kami ini sudah orang merdeka, sudah apa tahu-tahu ditempati tanah kami kan tetap nggak mau. Ustadz Ibu tahu-tahu rumahnya saya datangi 200 tahun yang lalu itu punya nenek moyang saya sudah diberikan kepada buyut saya loh. Sudah dibeli buyut saya, kok sekarang ditempati? Konflik nggak Ustadz Ibu? Nggak usah ributan tahun lagi kita ngomong, nggak usah ribut terlalu jauh. 100 tahun yang lalu aja pasti konflik, pasti setiap menolak. Loh ini saya sudah beli sah kok. Tapi dulunya itu punya nenek moyang buyut saya itu dapat bagian di tanah ini. Bisa nggak kira-kira minta gitu? Nggak bisa, gitu. That's the problem. Dan kalau malah yang dulu siapa ya, dulu adalah suku Amalek dan Bani Het dan suku-suku lain. Nah kalau kita ngomong pribumi ya Amerika pun bukan pribumi, Ya, sudah sama ada seperti aborigin. kemarin. Coba ada Indian, Australia pun ada aborigin gitu ya. Kalau pastinya suku Arab bukan pribumi, ya memang sebelumnya sudah ada Bani Het, Bani Amalek bukan pribumi juga. Kalau kita bicara tentang Israel di situ bukan pribumi juga, karena di situ sudah ada suku-suku lain gitu loh maksudnya. Jadi secara kita melihat secara ini ya objektif gitu. Yang lalu ada orang datang, saudara datang ke rumah saudara saya. Ya, ada saudara saya kedatangan tamu ke rumahnya. Ini peristiwa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saudara yang lain datang ke rumahnya saudara saya ini, masih keluarga gitu kan. Kemudian dia bilang begini, saya tadi malam mimpi, katanya. Mimpi apa Pak? Mimpi bahwa ternyata nenek saya, yang punya tanah ini dulu, itu mewariskan tanah ini untuk saya. Jadi dalam mimpi itu nenek saya itu ternyata mewariskan tanah ini untuk saya. Jadi sebaiknya rumah sama tanah di sini untuk saya gitu. Ya kagetlah semuanya. Akhirnya betul. Dia atas dasar mimpi dia. Jadi dia katanya bertemu neneknya masih satu keluarga ini. Dia bilang gini, tolong kosongkan rumah ini. Tadi malam saya bertemu nenek yang dia bilang bahwa ini rumah dan tanah beserta seluruh isinya ini adalah ternyata diwariskan kepada saya. Begitu. Ya kaget, marah lah semuanya. Orang surat-surat sudah ada semuanya dan seterusnya. Nah ini perspektif dari segi mimpi kan begitu. Ya sama. Tadi ini semuanya hanya perspektif saja dari segi ayat-ayat tadi. Sebenarnya kalau kita dari segi sejarah pun semuanya bisa terbantahkan. Demikian, karena sudah 1 menit lagi sudah mau asar, kita akhiri. Barakallahu fikum. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya next. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, masih kurang banyak.
Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu Masih sedikit. banyak kesempatan untuk Iya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim